Di bidang politik, kita tidur malam, hati kita kadang-kadang dak-dikduk. Apa terjadi besok pagi? Tapi karena kita sudah banyak mengalami dan kita kembali semua, kita pasrah, kita jalankan apa yang kita merasa itu benar. Saudara-saudara sekalian, jadi koalisi kita ya di ujungnya, oke, nama masih bisa kita atur-atur kan, what's in a name kan, benar nggak? Tapi logika saya itu nama yang baik karena kita berada di jajaran timnya Pak yang dipimpin selama ini oleh Pak Joko Widodo. Kita percaya beliau meletakkan dasar-dasar yang baik untuk ekonomi ke depan, ya kan? Saya sejak saya menjadi menteri dalam kabinet beliau, saya hadir setiap kabinet, saya diskusi, saya melihat arah pemikiran beliau, arah kebijakan beliau. Saya yakin itu adalah semua didasarkan atas komitmen beliau untuk tanah air, nasionalisme beliau, cinta tanah air beliau, keberpihakan beliau kepada orang miskin, orang kecil. Jadi saya dengan dasar itu, ya saya merasa terserah dulu mungkin kita rival, tapi sekarang kita harus kerjasama demi kepentingan rakyat kita. Karena yang saya belajar dari sejarah, tidak mungkin ada kemakmuran tanpa perdamaian. Tidak mungkin. Saya ahli, saya belajar sejarah perang. Tidak ada kemakmuran. There is no prosperity without peace. Dan perdamaian itu bukan hadiah, bukan duren jatuh dari pohon. Bukan hadiah dari perdamaian, adalah upaya kita, terutama upaya pemimpin-pemimpin untuk mencapai perdamaian. Perdamaian perdamaian memerlukan jiwa besar. Pak Jokowi punya jiwa besar mengajak saya. Saya pun ditentang tadinya bergabung. Ditentang saya oleh pengikut-pengikut saya sendiri. Saya dituduh pengkhianat. Memang akhir-akhir ini memang syarat dengan aroma-aroma pengkhianatan. Saudara-saudara, ini harus kita introspeksi. Selama sejarah Indonesia ini, Belanda berkuasa karena kita di antara kita, ya kan? Iya kan? Benar nggak? Perusahaan kecil bisa taklukkan kerajaan-kerajaan kita. Karena pangeran-pangeran itu, benar nggak? Sibuk rebutan kursi. Sultan meninggal, putra-putranya perang. Dia putra kandung perang. Sudah ini pelajaran. Nampaknya kita masih harus belajar terus, saudara-saudara sekalian. Jadi saya dituduh pengkhianat oleh pengikut saya. Karena saya mau bergabung dengan Pak Jokowi. Akhirnya ya saya harus menjelaskan. Lama-lama mereka paham. Ya. Jadi politik adu domba, politik pembelahan, semakin Indonesia tidak bersatu, semakin kekuatan-kekuatan tertentu di dunia ini senang. Lihat, kenapa? Kita terlalu besar, kita terlalu kaya. Saudara-saudara sekalian,
Indonesia ini sebesar seluruh Eropa. Eropa itu berapa? 27, 28 negara. 28 negara. Itu Eropa Barat dan Eropa Tengah. Kalau ditambah Eropa Timur, berapa belas? Jadi saudara-saudara, kita satu negara. Luasnya seperti ini. Ya kan? Dan kayanya bukan main, saudara-saudara. Kayanya bukan main. Produsen nikel terbesar. Produsen kelapa sawit terbesar. Ya kan? Timah, karet, apa yang komoditas yang kita tidak punya, saudara-saudara sekalian. Ya, sekarang Pak Jokowi sebagai presiden sudah 2 periode, beliau dengan tim beliau mencanangkan hilirisasi. Apa arti hilirisasi? Hilirisasi itu adalah upaya membangun industri sehingga bahan-bahan alam kita tidak kita jual gelondongan, tidak kita jual sebagai bahan mentah, tapi kita harus olah di bumi Indonesia. Saudara-saudara, satu refinery, satu penyuling kilang minyak itu bisa menciptakan puluhan ribu pabrik di hilir. Satu kilang minyak bisa membuat di hilir puluhan ribu pabrik. Saudara-saudara, demikian kelapa sawit, demikian semua komoditas lain. Rumput laut bisa jadi bahan untuk pupuk. Sekarang pupuk susah. Bisa sekarang rumput laut jadi bahan untuk plastik. Saudara-saudara sekalian, jadi masa depan adik-adik saya yang muda-muda ini sangat cemerlang. Saudara. Harusnya saya sebut anak-anak, tapi nggak mau, saya bilang adik-adik aja. Gitu. Saudara-saudara sekalian, masa depan kita cemerlang. Semua indikator mengatakan seperti itu. Semua indikator mengatakan kalau kita dalam nanti 2045 kita tidak menjadi negara keempat, kita jadi negara kelima, keenam, minimal kita jadi negara ke-8, ke-9. Bisa bayangkan nggak kita jadi negara ke-9 terbesar di dunia, saudara-saudara sekalian. Tapi ada tapinya. Jangan kita senang dengan angka-angka. Karena angka-angka bisa menipu kita sendiri. Jadi, kekayaan ini pertama harus kita kelola di dalam negeri untuk mendapat nilai tambah. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.